보기만 했던 너의 손을 잡고 어떤 길이라도 같이 걸었으면 해. 문 앞에 왔잖아 내가 여기 있잖아 너의 입술로 말을 해줘 say yes say yes. Halo semuanya, selamat datang di tugas video dari kelompok 1. Perkenalkan, nama aku Farel dan di sini aku bakal ngajak kalian untuk cari tahu tentang mikroskop. Nah, sebelum kita memulai topik kali ini, kalian tahu nggak sih apa itu mikroskop? Mikroskop adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengamati benda yang sangat kecil dan benda yang tidak nampak oleh indera penglihatan secara langsung. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat dari aku. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah mikroskop yang akan dibawakan oleh Puput. Mikroskop ternyata sudah mulai digunakan sejak dari 400 tahun yang lalu. Tepatnya pada kisaran 1590, seorang yang bekerja untuk membuat dan memperbaiki kacamata membuat mikroskop untuk pertama kalinya. Dia dibantu oleh asistennya bernama Hans Jensen. Kedua orang ini berhasil membuat mikroskop yang bisa memperbesar objek hingga 150 kali. Temuan dari kedua orang tersebut membuat ilmuwan bernama Galileo Galilei turut andil membuat mikroskop. Hingga pada 1609, dia mampu menyelesaikan mikroskopnya dan mengklaim dirinya penemu dari mikroskop. Mikroskop miliknya ini diberi nama mikroskop Galileo. Temuan Galileo ini menggunakan sebuah lensa optik yang ternyata mempunyai batasan pembesaran. Hal ini karena mikroskop Galileo mempunyai limit difraksi cahaya yang hanya mencapai 200 nanometer, sehingga mikroskop ini tidak mampu digunakan untuk mengamati benda di bawah 200 nanometer. Nah, apa sih itu fungsi dari mikroskop? Fungsi mikroskop itu sendiri adalah untuk melihat dan mengamati sebuah objek yang berukuran sangat kecil yang kita tidak bisa lihat secara langsung. Lensa okuler adalah lensa yang dekat dengan mata. Lensa ini memiliki fungsi untuk menjadi pengamat bayangan, yakni memperbesar bayangan benda bersama dengan lensa objektif. Lensa objektif. Lensa ini terletak dekat dengan objek yang akan peneliti amati. Mikroskop binokuler akan menggunakan lensa objektif yang sesuai dari hasil pembesaran. Misalnya seperti pembesaran 500 kali dan 1000 kali. Oleh karena itu, pembesaran harus sesuai dengan objek yang akan diamati. Revolver berada tepat di atas lensa objektif. Revolver memutar sesuai dengan kebutuhan yang lensa objektif inginkan. Secara umum, pemutar pada revolver harus menggunakan pembesaran kecil. Meja preparat terletak di bawah lensa objektif. Lensa tersebut bermanfaat untuk menjadi penyangga objek penelitian. Lengan mikroskop berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam memindahkan mikroskop. Pemindahan bisa dilakukan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Kita tidak perlu untuk memegang lensa mikroskop secara langsung karena terhalang oleh lengan mikroskop. Mikrometer atau pemutar halus berfungsi untuk memfokuskan bayangan secara lambat, sedangkan makrometer atau pemutar kasar berfungsi untuk memfokuskan bayangan secara cepat. Diafragma adalah bagian yang berada di bawah meja preparat. Bagian ini dapat menentukan fokus ke sampel dan jumlah cahaya yang masuk ke objek penelitian. Bagian ini harus dihubungkan dengan bola lampu mikroskop binokuler, sehingga pengaturan kecerahan cahaya dapat berjalan dengan mudah. Selain itu, pengatur kecerahan juga berhubungan dengan diafragma, jadi cahaya objek penelitian bisa difokuskan. Lampu menjadi sumber cahaya untuk mikroskop listrik atau mikroskop binokuler. Secara umum, lampu sudah diletakkan pada mikroskop. Ini bertujuan agar dapat memberikan hasil penerangan yang optimal pada preparat. Bagian ini berfungsi untuk mengumpulkan cahaya, sehingga penerangan untuk penelitian akan masuk dengan cukup. Sebagai penyangga mikroskop, bagian ini terletak pada bidang yang tidak datar. Meskipun cukup penting, bagian kaki penyangga tidak tersedia pada setiap model mikroskop. Cara memegang dan membawa mikroskop yang benar yakni pegang lengan mikroskop dengan satu tangan dan telapak tangan menyangga kaki mikroskop. Letakkan mikroskop di tempat yang datar. Perlahan-lahan buka kabel mikroskop yang dililitkan untuk dihubungkan dengan steker. Selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara menggunakan mikroskop. Hubungkan mikroskop dengan daya listrik dengan cara mencolokkan ke steker, lalu tekan tombol listrik pada mikroskop pada posisi on.
Setelah tombol on dinyalakan, putar pengatur cahaya pada mikroskop. Jangan sampai terlalu terang. Kemudian, letakkan objek gelas atau gelas objek untuk diamati. Gunakan penjepit objek untuk menjepit gelas preparat agar tidak mudah tergeser. Gunakan makrometer untuk menaikkan tubuh secara cepat agar mudah dalam mengamati objek gelas. Untuk memperoleh perbesaran yang kuat, kita dapat mengganti atau mengubah lensa objektif dengan cara memutar revolver. Pada saat memutar revolver, diharapkan berhati-hati jangan sampai lensa objektif menyentuh atau membentur gelas benda atau preparat. Hal ini dapat menyebabkan lensa objektif tergores. Perhatikan bayangan melalui lensa okuler. Putar tabung mikroskop atau tubus. Sesuaikan jarak mata Anda untuk mengatur fokus yang menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif. Setelah selesai mengamati objek, kembalikan lensa objek pada posisi semula, yakni pada pengukuran atau pengamatan yang paling terkecil. Turunkan meja objektif dengan memutar makrometer. Putar pengontrol cahaya secara perlahan paling terkecil, kemudian tekan tombol off pada mikroskop. Jangan lupa ambil objek dari meja preparat, cabut colokan dari steker, kemudian lilitkan kembali. Untuk mengembalikan mikroskop pada tempatnya, pegang lengan mikroskop dengan tangan kanan dan telapak tangan kiri menyangga kaki mikroskop.